Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Sistem Paradigma dengan dosen pengampu Ibu Rifah. Perkenalkan, nama saya Alvin Hidayat dengan nomor NIM 242522001 Teknologi Informasi A. Oke, yang pertama, di sini ada soal seiring dengan masifnya penggunaan teknologi berbasis data science, muncul berbagai resiko yang membahayakan pengguna. Beberapa di antaranya adalah perusahaan konsultan milik skandal Cambridge Analytica pada tahun 2018 yang mengakses data pribadi 80 juta pengguna Facebook tanpa izin. Data tersebut dipakai untuk menyusun narasi politik yang tidak objektif untuk pemilu presiden AS. Kemudian terjadi manipulasi opini publik yang mengakibatkan Mark Zuckerberg sebagai CEO Facebook harus memberikan kesaksian di Kongres AS dan reputasi Facebook hancur. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma data science bisa dimanfaatkan untuk manipulasi opini publik. Muncul pertanyaan, bagaimana sebuah algoritma data science bekerja dalam media sosial, kemudian apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau kemajuan teknologi, dan apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna. Oke, yang pertama, data science dalam media sosial. Data science dalam media sosial digunakan untuk mengumpulkan data dari aktivitas pengguna seperti like, komen, share, dan durasi menonton. Kemudian, data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis oleh mesin learning untuk mengetahui perilaku pengguna. Hasilnya digunakan untuk menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi, contohnya saja pada platform TikTok ataupun YouTube. Ini adalah gambarnya. Ini datanya seperti pemain dan oleh algoritma yang kemudian masuk preferensi yang sesuai dengan. Dikutip dari algoritma, Instagram dalam meningkatkan pengalaman penggunanya menggunakan mesin learning. Informasi yang telah diproses oleh mesin learning direpresentasikan dalam sebuah tag pada Instagram. Tag tersebut sebagai alat bantu bagi pengguna dalam menemukan konten yang sesuai. Jadi pada Instagram untuk meningkatkan pengalaman penggunanya itu menggunakan sebuah mesin learning yang nantinya hasil olah data dari mesin learning direpresentasikan dalam sebuah tag yang fungsinya untuk alat bantu pengguna dalam menemukan konten sesuai, misal video-video atau mungkin postingan-postingan. Kemudian untuk pelanggaran privasi atau termasuk kemajuan teknologi, umumnya pengumpulan data pengguna media sosial, terlebih data tersebut digunakan tanpa izin, sudah jelas merupakan pelanggaran privasi ya, karena pengguna media sosial sendiri memiliki hak untuk mengontrol data mereka. Ditakutkan dari pengumpulan data tersebut terjadi kebocoran data yang mengakibatkan data pengguna tersebut tersebar. Tetapi di samping itu semua, ini juga termasuk kemajuan teknologi karena dengan adanya data science yang mengumpulkan data pengguna tersebut menciptakan pengalaman pengguna yang lebih memuaskan dan menarik dikarenakan terdapatnya preferensi konten dan produk yang sesuai dengan aktivitas pengguna. Jadi apakah sistem rekomendasi mendidik atau membatasi pengguna? Sistem rekomendasi sendiri sangat penting ya dalam beberapa media sosial. Dicontohkan saja sudah banyak platform yang menerapkannya seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Netflix. Setiap tayangannya berfungsi sebagai data penting dalam sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi sendiri bisa mendidik jika memperkenalkan konten edukatif. Di sini semisal pengguna sering menonton konten edukatif, tentunya konten-kontennya ditampilkan edukatif dan relevan dengan pengguna. Kemudian menyaring konten yang kurang relevan. Di sini mungkin dengan adanya data science bisa mengurangi konten-konten yang kurang relevan dengan umur pengguna seperti berita hoax ataupun yang lainnya. Kemudian membatasi. Yang pertama ada fenomena filter bubble. Kemudian pengguna susah keluar dari zona nyaman. Biasanya pengguna akan lebih nyaman dengan rekomendasi
Kemudian mereka tidak mencoba mungkin untuk mencari konten-konten lain di luar platform tersebut. Jadi apakah pengguna itu lebih memilih sistem rekomendasi atau tidak? Faktanya pengguna lebih nyaman dengan konten rekomendasi yang ditampilkan. Di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bams Urip dan Lainhan kepada produk Netflix, bahwa personalisasi dan rekomendasi telah berhasil menghemat lebih dari 1 miliar dolar per tahun. Data ini menunjukkan bahwa sebanyak 80% pengguna menonton dari hasil rekomendasi. Jadi banyaklah ya yang pengguna yang nyaman dengan sistem rekomendasi. Selanjutnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma layanan perbankan. Dulu nasabah harus datang ke bank dan antre untuk melakukan transaksi. Namun kini, layanan tersebut sebagian besar telah digantikan oleh mobile banking, chatbot, dan digital teller, seperti yang diterapkan oleh Bank Jago, Genius, dan BRI Digital Branch. Melahirkan sebuah paradigma baru, yaitu transaksi perbankan dilakukan secara mandiri dan teller berubah menjadi konsultan layanan. Pertanyaannya, apa komponen sistem yang berubah mulai dari manusia, teknologi, dan prosesnya dalam transformasi ini? Kemudian dampak positif dan negatif dari adanya layanan perbankan terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan. Kemudian dengan semakin nyaman diri nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran teller baru dan pegawai perbankan dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital. Yang pertama, komponen yang berubah ya jelas terdapat perubahan mulai dari teknologi manusia maupun proses. Dalam teknologi sendiri, infrastruktur fisik ATM seperti ATM sudah berkurang ya, jelas karena mesin fisik ATM sudah digantikan dengan layanan digital seperti aplikasi digital. Kemudian cloud computing. Di sini dengan adanya cloud computing memungkinkan bank untuk menyimpan dan mengelola data nasabah dengan lebih efisien. Kemudian untuk manusia, kebutuhan staf dengan kompetensi IT jelas karena di sini layanan digital tentunya membutuhkan staf dengan kompetensi IT yang cukup ya. Kemudian muncul divisi baru dengan adanya layanan digital, mungkin terdapat muncul divisi IT ya yang dulu belum muncul, mungkin muncul divisi cyber ataupun UI UX. Kemudian untuk proses, otomatisasi proses, dulu mungkin kalau ingin melakukan transaksi harus ke bank, harus ke teller, dan lain-lainnya sekarang dapat dilakukan dengan sendiri melalui gadget atau melalui aplikasi digital. Kemudian dampaknya, apakah dampak tersebut positif ataupun negatif? Jelas memiliki keduanya. Yang pertama ada dampak positif ya, akses layanan tanpa batas. Di sini pengguna atau nasabah dapat mengakses layanan keuangan tanpa harus terikat dengan jam operasi bank, jadi mereka dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Kemudian kontrol finansial dan personalisasi. Di sini pengguna memiliki kontrol penuh atas transaksi perbankan ya. Kemudian layanan yang lebih personal di sini mungkin untuk pelayanannya itu lebih personal kepada nasabahnya. Dan untuk dampak negatifnya jelas yang pertama ada serangan cyber karena di sini adalah layanan digital tidak luput dari yang namanya serangan cyber. Kemudian rawan terjadi kebocoran data jika data tersebut tidak dikelola dan tidak sering melakukan maintenance terhadap sistem. Kemudian peran pegawai. Yang pertama penguasaan teknologi. Di layanan perbankan tentunya membutuhkan pegawai atau staf yang paham dengan teknologi. Di sini pegawai tidak hanya sebagai pegawai saja ya, mereka bisa menjadi konsultasi ya seperti edukator digital, mereka memberikan edukasi kepada nasabah tentang sistem layanan bank digitalnya, kemudian pendamping digital nasabah. Mungkin mereka harusnya para staf mendampingi nasabah ketika akan melakukan transaksi secara melalui layanan digital bank seperti menggunakan aplikasi digital ataupun penggunaan yang lainnya.
Yang ketiga, bayangkan kamu menyimpan laptop dan dompet di dalam loker kampus. Suatu hari kamu lupa mengunci loker karena terburu-buru ke kelas. Ketika kamu kembali, barangmu hilang. Kamu merasa bersalah karena tahu itu sepenuhnya adalah keteledoran dan kesalahanmu. Di sini yang pertama, apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Kemudian, apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan resiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem? Yang ketiga, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Pertama, lupa mengunci loker sama dengan pengguna komputer yang ceroboh. Analogi ini relevan ya dengan pengguna komputer yang lalai. Masih banyak didapati saat ini pengguna komputer yang lalai seperti menggunakan password lemah, mengakses data pribadi dengan jaringan publik, tidak memasang antivirus, dan bahkan mendisable firewall. Jelas kedua tindakan tersebut mencerminkan pengguna yang lalai. Dan apakah eh, resiko human error dan system error itu sama berbahayanya? Resiko kesalahan pengguna dan teknis keduanya dapat menimbulkan dampak yang serius. Kedua jenis kesalahan ini dapat menimbulkan masalah yang besar. Menurut Verizon Database Investigation Report 2025, eksploitasi kerentanan sebagai langkah awal untuk pelanggaran data meningkat sebesar 35% dan kini mencapai 20% dari pelanggaran. Keterlibatan manusia dalam pelanggaran keamanan cyber tetap sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 60%. Penyalahgunaan kredensial dan tindakan sosial seperti phishing merupakan faktor utama dalam jenis pelanggaran ini. Jelas keterlibatan manusia di sini masih 60% ya, dan mungkin itu dari pengguna yang lalai seperti klik link phishing, kemudian masih banyak pengguna yang senang menggunakan jaringan publik tanpa password yang bisa jadi itu menjadi langkah awal terjadinya kebocoran data pribadi. Kemudian untuk potensi masalahnya, baik kesalahan pengguna maupun kesalahan teknis pada sistem dapat menimbulkan risiko keamanan yang serius. Namun seringkali pengguna itu menjadi pintu masuk awal bagi serangan cyber karena lebih mudah dieksploitasi dan tidak memerlukan keahlian teknis tinggi dari pelaku. Jadi seperti ini, misal dalam suatu perusahaan ada satu orang itu menggunakan password yang lemah, kemudian seorang hacker atau orang yang melakukan serangan cyber itu masuk ke orang tersebut yang dapat mengeksploitasi semua sistem yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang keempat, Smart City telah menjadi divisi pengembangan banyak kota di Indonesia, seperti Jakarta Smart City dengan aplikasi Fluid, Surabaya Command Center dengan layanan eSapo, dan Bandung Command Center yang menyatukan data dari berbagai dinas. Namun tidak semua inisiatif Smart City berhasil. Beberapa daerah seperti Kota Tegal, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Mamuju telah membangun aplikasi layanan pengaduan digital berbasis website atau Android. Namun partisipasi masyarakat sangat rendah. Masyarakat lebih nyaman menyampaikan keluhan secara langsung ke perangkat desa atau lurah dan lebih percaya interaksi tetap muka dibandingkan pengguna aplikasi layanan pengaduan. Pertanyaannya, mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Kemudian, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pertama, mengapa paradigma sosial itu sangat berpengaruh terhadap implementasi Smart City? Yang pertama, konsep Smart City sendiri itu identik dengan penggunaan teknologi yang canggih ya, seperti sensor pintar dan IoT. Namun kenyataannya, Smart City bukan hanya tentang teknologi, melainkan juga melibatkan transformasi budaya, sosial, dan politik dalam cara kota-kota tersebut diatur, berfungsi, dan berinteraksi dengan manusia. Sebelum ada Smart City, suatu kota ketika akan melakukan pengaduan itu mereka datang langsung ke kantor mungkin, atau mungkin di desa langsung ke kelurahan, dan semisal konsep Smart City itu dibuat dalam suatu daerah, mungkin
ketika akan melakukan pengaduan mereka sudah hanya menggunakan handphone, hanya menggunakan website, dan jelas itu eh, budayanya berubah ya, yang dulu harus secara langsung sekarang dapat dilakukan secara digital. Eh, Kenapa konsep smart city itu sangat berpengaruh terhadap sosial dan budaya? Yang pertama karena eh, lingkungan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang masyarakat Indonesia itu cenderung mengandalkan komunikasi tatap muka. Mereka lebih senang untuk mengadukan keluhan secara langsung ya, karena mereka beranggapan lebih enak lah dan apa ya, lebih gratis. Kemudian di Indonesia sendiri ada yang namanya tradisi gotong royong. Kemudian perbedaan generasi ini dia yang susah untuk menerapkan konsep smart city di Indonesia. Mungkin untuk orang-orang kaum muda itu mudah ya untuk menggunakannya, tetapi untuk lansia mungkin agak sedikit kesulitan untuk menggunakan smart city. Kemudian awal tadi, komunikasi secara langsung untuk gratis. Mungkin kalau menggunakan smart city perlu adanya internet, perlu eh, jaringan yang bagus dan lain sebagainya. Kemudian siapa sebenarnya aktor utama pembentuk digital inklusif? Keberhasilan pembentukan paradigma digital yang inklusif sebenarnya membutuhkan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, swasta, dan pendidikan. Keempat aspek tersebut memiliki perannya masing-masing. Misal, pemerintah memfasilitasi satuan pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat di sini melakukan pelatihan dan pembangunan kapasitas. Kemudian ada swasta, mungkin mereka menawarkan produk atau layanan kepada pemerintah, kepada masyarakat. Kemudian untuk pendidikan sendiri, mereka lah yang mencetak generasi yang terampil dan siap untuk mengaplikasikan konsep smart city. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.